penyembelihan kurban. Jadi beberapa poin yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertama perkataan Imam Asy-Syaukani, tushra'u li ahli kulli baitin wa aqalluha syat. Kurban disyariatkan bagi keluarga masing-masing rumah. Keluarga masing-masing rumah, dan paling sedikitnya 1 ekor kambing. Ya. Wa waqtuha ba'da sholatin nahri ila akhiri ayyamit tasyriq, dan waktu penyembelihan kurban yakni setelah sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyriq. Setelah sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyriq, yaitu sebelum maghrib di tanggal 13 ya. Sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib sudah bukan waktunya untuk kurban ya. Wa afdaluha asmanuha, dan kurban, hewan kurban yang paling afdal, penyembelihan hewan kurban atau sembelihan hewan kurban yang paling afdal yaitu yang paling gemuk ya. Sampai sini ya kita ya. Ya, sampai sini Bapak ya. Jadi yang afdal menyembelih kurban itu hewannya yang paling gemuk. Makin gemuk hewan kurban, maka makin besar pahalanya. Dan tentu itu saja, kalaupun tidak pakai dalil nakli, hadis, dalil akli pun bisa. Secara akal pun gitu ya. Sesuatu kalau makin besar, biasanya pahalanya makin besar. Suatu misalkan sedekah lah. Sedekah kalau misalkan 1 juta dengan 1 miliar, pahalanya lebih besar mana? 1 miliar. Tapi kalau ikhlas ya tentu saja ya. Karena kalau misalkan 1 miliar tidak ikhlas, sedangkan 10.000 ikhlas, mana yang pahalanya lebih besar? 10.000 ya. Pembahasan kita bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Ini anggap semuanya ikhlas. Misalkan sedekahnya itu cuma 1 juta, yang satu lagi 1 miliar. Maka pahalanya yang paling besar yang mana? Yang lebih besar? 1 miliar. Makin besar nominal sedekah yang kita keluarkan, maka makin besar pula pahalanya. Nah, udhiyah, sembelihan kurban ini sama seperti sedekah. Makin besar hewannya, maka makin besar pahalanya. Maka kalau bisa, kalau kita mau menyembelih hewan kurban, cari yang paling gemuk, paling baik, paling sempurna, paling bersih dari cacat, tidak ada cacat sedikit pun kalau bisa. Itu makin besar pahalanya. Jangan kita sebagian orang ngirit, bahkan jadikan proyek. Dia dapat ini, diamanahi untuk nyari kurban, cari kurban, hewan kurban yang paling kurus. Pernah terjadi Bapak itu di sebuah sekolah, nggak perlu saya sebutkan namanya. Sekolah ini dapat dana bantuan dari Singapura untuk kurban. Jadi orang Singapura, istilahnya muslimnya ya, sana ada muslim Bapak, jadi jangan dipikirkan semuanya Chinese ya. Di Singapura ada muslim Melayu ya, dan mereka juga berduit. Jadi nggak semuanya Melayu identiknya miskin, jadi ada berduit juga. Jadi muslimnya di sana itu pernah memberikan kayak semacam dana untuk kurban di sebuah sekolah. Dananya besar. Tapi ketika dibelikan hewan kurban, hewannya kurus-kurus. Ini musibah ini. Pertama, dia udah khianat. Yang namanya donatur memberikan sesuatu untuk memilih yang paling bagus kan, bukan yang paling gitu. Terus kedua, dikhawatirkan nanti kalau kita bahas tentang hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, diantaranya yang kurus. Nah, ini musibah Bapak ya. Jadi kalau kurban itu sama kayak sedekah. Sedekah yang paling besar, paling baik, paling bagus. Jangan dipilih yang paling buruk. Ya. Jelas Bapak ya. Selagi kita mampu. Tapi kalau kita mampunya yang standarnya rendah, nggak masalah juga ya. Semampu kita. Kalau memang kita punya dana lebih, cari hewan yang paling gemuk, paling bagus, paling sehat. Nah, itu dikurbankan. Nah ini ya, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi dianjurkan
kita untuk mencari hewan kurban, menyembelih hewan kurban yang paling gemuk, paling berisi. Nah, di antara dalil demikian, di antaranya hadis Abu Umamah bin Sahal, di sini disebutkan, kunna nusamminu al-udhiyah bil Madinah wa kana al-muslimuna yusamminun. Kami menggemukkan hewan-hewan kurban di Madinah. Dan orang-orang muslim mereka sudah biasa menggemukkan hewan-hewan kurban mereka. Artinya sebelum disembelih dikasih makanan yang banyak supaya gemuk, supaya berisi, sehat dan semacamnya. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan ya. Jangan cari hewan kurban yang kurus, yang benar-benar kurang layak dijadikan hewan kurban. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wala yujzi ma dunal jada'i minal dha'ni wa thaniyi minal ma'zi walal a'waru wal maridu wal a'raju wal a'jafu wa a'dhabul qarni wal udun. Dan tidak sah menyembelih domba yang belum layak umur. Begitu pula kambing yang belum cukup umur. Dan tidak juga sah menyembelih hewan yang picek, mata sebelahnya tidak berfungsi. Begitu juga yang sakit. Begitu juga yang pincang dan yang sangat kurus. Dan juga yang robek, yang patah tanduknya dan robek telinganya. Nah, berarti di sini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani ada beberapa jenis hewan yang tidak diperbolehkan, tidak sah. Pertama, hewan yang belum cukup umur, lalu yang picek, mata sebelahnya hilang atau rusak, lalu yang ketiga yang sakit, keempat yang pincang, yang kelima yang kurus, yang keenam yang tanduknya patah, yang ketujuh yang robek telinganya. Berarti ada 7 hewan yang dinyatakan Imam Asy-Syaukani tidak sah dijadikan hewan kurban. Pertama, hewan yang domba yang belum cukup umur, jada'i minad dha'n. Ini kita baca aja hadisnya ya. Nanti ada, sebenarnya Imam Asy-Syaukani nggak menyebutkan, kita baca dulu hadisnya. Apa dalilnya bahwasanya hewan domba yang belum cukup umur ini tidak sah dijadikan hewan kurban? Hadisnya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di sini, hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnatan illa an ta'sura alaikum fatadbahu jada'atan minad dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah artinya hewan yang sudah cukup umur. Jadi harus hewan yang cukup umur. Kecuali kalau kalian susah mendapatkannya, maka silahkan kalian menyembelih jada'atan minad dha'n. Jada'atan, domba jada'atan. Domba jada'atan itu apa? Dijelaskan para ulama, yaitu domba yang berumur setengah tahun, 6 bulan. Jadi artinya Bapak, kita hendaknya menyembelih hewan yang cukup umur. Cukup umur apa? Disebutkan hadis lain, kalau unta ini 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Nah, kalau misalkan ini sulit, maka silahkan, kata Nabi, menyembelih domba yang berumur berapa? 6 bulan, setengah tahun. Jadi silakan, kalau memang di sini ada unta, cari unta yang 5 tahun, sembelih. Ada unta ya. Kalau tidak ada, sapi 2 tahun, baru kalau ini misalkan ada kambing 1 tahun. Nah, kalau memang sulit, silakan ambil domba yang setengah tahun, 6 bulan. Nah, artinya di bawah itu tidak sah. Maka kalau ada yang misalkan menyembelih sapi kurban usianya 1 tahun, tidak sah.
tidak akan diterima oleh Allah. Ya, dia mungkin sembelihan biasa, tapi bukan dianggap sembelihan kurban. Begitu juga unta. Kalau untanya baru 3 tahun, 4 tahun, ini juga tidak sah. Begitu juga kambing. Kalau kambingnya di bawah 1 tahun. Nabi memberikan keringanan domba yang berumur berapa? 6 bulan. Nah, ini paling minimal Bapak ya. So jelas ya. Ini pertama, tidak boleh menyembelih domba yang jarak, yang kurang dari 6 bulan. Begitu juga ma'z itu kambing yang 1 tahun. Tidak boleh menyembelih kambing yang berusia kurang dari 1 tahun. Nah, 1 tahun itu paling minimal. Jelas Bapak ya? Itu kambing itu 1 tahun dan tidak boleh kurang dari 1 tahun. Dalilnya apa? Ya, masih ada hubungan dengan sebelumnya. Kita baca di sini. Wa amma kaunu la yujzi duna thani minal ma'zi fali hadithi Abi Burdah fi sahihain wa Muslim wa ghairihima annahu qala ya Rasulullah indi dajinan jada'atan al ma'z faqal idhbaha wa la tasluh li ghairik. Adapun tidak sah kambing yang di bawah umur 1 tahun itu berdasarkan hadis Abu Burdah dalam Sahih Bukhari Muslim dan selainnya. Dia pernah berkata, wahai Rasulullah, saya punya kambing jinak, ya, kambing jinak yang umurnya 6 bulan. 6 bulan. Kambing, bukan domba. Tadi yang kata Nabi apa? Yang diperbolehkan 6 bulan? Domba. Ini 6 bulan kambing. Maka kata Rasul apa? Idbaha wala tasluh li ghairik. Sudah sembelih saja dan ini tidak sah untuk selain dirimu. Berarti nyembelih kambing yang 6 bulan hanya untuk Abu Burdah. Adapun kita tidak diperbolehkan. Ini kekhususan Abu Burdah. Apa alasannya kekhususan? Allahu a'lam. Yang jelas Rasulullah cuma izinkan hanya untuk Abu Burdah, adapun selain Abu Burdah tidak diizinkan. Artinya kalau kita, ya tadi, kalau unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, sedangkan domba 6 bulan ya. Jelas apa ya? Maka teliti nih. Jangan sebagian penjual hewan kurban kadang demi untung nggak memikirkan usianya berapa. Yang penting saya jual dapat duit. Walaupun usianya belum mencukupi. Hati-hati ini. Dia sudah menjatuhkan orang lain pada perkara yang tidak sah. Dia kena dosa. Walaupun orang yang ininya, yang belinya tidak dosa kalau tidak tahu. Misalkan saya beli sapi, saya rencananya beli yang 2 tahun, ternyata dikasih 1,5 tahun. Dan penjualnya tidak jujur. Oh ini udah 2 tahun kok. Pas lihat kok kecil ya. 2 tahun kok, udah silakan. Akhirnya saya beli. Lalu saya sembelih. Dosa tidak? Tidak dosa. Yang dosa sih penjual. Ya hati-hati ya. Harus amanah ya. Karena banyak orang-orang yang tidak aman saat demi keuntungan dunia yang sedikit, dia sampai menjatuhkan orang lain pada perkara dosa tanpa disadari. Nah itu Bapak ya, insyaallah jelas itu keterangan penjelasan keterangan dari Imam Asy-Syaukani tidak boleh menyembelih hewan yang belum cukup umur ya. Nah lalu berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, kata Imam Asy-Syaukani, hewan termasuk hewan sembelihan kurban, hewan kurban yang tidak sah disembelih yaitu yang picek, matanya hilang 1, sakit, pincang, dan kurus. 4 ini. Picek, sakit, pincang, dan kurus. 4 ini. Nah, apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya di sini. Hadisnya di sini sebutkan dari sahabat Bara dari dalam Musnad Ahmad dan Kitabus Sunan. Di sini Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Apa saja? Al-aura'ul bayyinu awaruha. Hewan yang picek, yang jelas piceknya, jelas ininya, gitu.
wal maridatul bayyinu maraduha, dan hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Lalu ketiga, wal arja'ul bayyinu dhal'uha, dan yang pincang jelas pincangnya. Yang keempat, wal kasiratul lati la tunqi, dan yang kurus tidak ada otaknya, artinya saking kurusnya. Nah, ini 4 hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Pertama, kata Nabi, yang picek, jelas piceknya. Artinya nampak, kita dari pertama kali misalnya kita bawa hewan, oh ini jelas hewannya gini, dan nampak gitu. Nah, kalau sudah jelas seperti ini, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Picek 1. Pertanyaannya Bapak, kalau 2 bagaimana? Apalagi 1 aja tidak sah, apalagi 2 ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, dan yang sakit jelas sakitnya. Artinya ketika kita bawa hewan kurban jelas ditarik malah dia duduk begini lemas, tandanya apa? Sakit. Nah, kalau sudah jelas sebegini tidak sah dijadikan hewan kurban ya. Terus bagaimana? Cari yang lain. Yang kedua nih. Yang ketiga, yang pincang jelas pincangnya. Kalau pincang artinya satunya nggak berfungsi, ya kan? Yang satunya utuh. Nah, yang sepertinya tidak sah. Pertanyaannya, kalau dua-duanya cacat, apalagi 1 aja tidak sah, apalagi dua-duanya ya. Lalu yang terakhir, yang kurus, tidak ada otaknya, tidak ada sumsumnya, artinya benar-benar kurus, nggak ada daging, cuman kulit dan tulang. Ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Ya, maka pilih-pilih, perhatikan ya, jangan kita sembarangan beli hewan kurban, dan pedagangnya juga jangan sembarangan menjual hewan kurban. Harus teliti Bapak ya. Jangan demi untung sedikit kita terjatuh dalam dosa. Ya, kalau bisa kita kalau menjual sesuatu itu, terutama apalagi yang ada hubungan dengan ibadah, cari hewan yang istimewa, benar-benar sempurna. Jelaskan. Kalaupun ada aibnya, jelaskan kepada pembeli, ini ada aibnya di sini ya, biar dia tahu. Kalau misalkan dia tetap beli, ya udah tahu konsekuensinya. Kalau dia tidak jadi beli, ya sudah tarik lagi. Nah, ini ya, ini penting. Nah, itu tadi 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu yang picek sebelah, lalu kedua yang pincang, lalu yang sakit, lalu berikutnya lagi yang kurus. Nah, lalu berikutnya yang hewan kurban yang tidak sah, hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, kata Imam Asy-Syaukani, wa'adhabul qarni wal udhuni, yang tanduknya patah, telinganya robek. Nah, apa dalilnya? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya, hadisnya dalam riwayat Ahmad juga kitab Sunan. Di sini dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudhhiya bi'a'dhabil qarni wal udhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyembelih hewan kurban yang patah tanduknya dan robek telinganya. Patokannya seberapa? Robek sedikit, robek banyak, atau bagaimana nih yang dilarang? Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi menjelaskan, al-'adb maksudnya anisfu fa aktsar min dzalik, yaitu yang robeknya itu setengah atau lebih dari itu. Setengah, 3/4-nya misalkan. Adapun di bawah setengah itu masih diperbolehkan. Nah, jelas Bapak ya. Ini keterangan dari Imam Asy-Syaukani, namun kalau kita ketahui hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama menyatakan hadisnya lemah. Hadis yang melarang apa? Menyembelih kurban yang robeknya. Hadisnya lemah. Nah, kalau misalkan hadisnya lemah, berarti tidak bisa dijadikan dalil dan hujjah. Terus pertanyaannya, kalau hadisnya lemah, tidak bisa hujjah, pertanyaannya, bolehkah menyembelih hewan kurban yang telinganya robek, tanduknya patah? Kalau misalkan kita menganggap hadis ini sahih, selesai. Oh, nggak boleh, karena Rasulullah melarang. Tapi kalau hadisnya kita anggap lemah, berarti boleh nggak menyembelih hewan kurban yang tanduknya patah dan telinganya robek? Boleh tidak?
Boleh kalau tidak ada lagi. Kalau ada selain itu, yang seperti itu, berarti nggak boleh. Nah, bagaimana Bapak? Setuju? Sepakat? Kesepakatan para ulama ini cuma yang jelas kalau kata jumhur ulama, mayoritas ulama, yang tidak sah cuma 4 tadi. Kalau menurut madhab Hambali, kalau nggak salah madhab Hambali ya, madhab Hambali ya, madhab Hambali menyatakan bukan cuma 4, termasuk 2 tadi. Yang 4 tadi itu apa? Pertama yang cek, lalu kedua yang apa? Pincang. Yang ketiga sakit. Yang keempat kurus. Kelima yang patah tanduk sama robek telinga. Menurut mazhab Hambali, siapa yang memiliki hewan 6 jenis ini, 7 jenis ini, 6 jenis ini, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Ini menurut mazhab Hambali. Sedangkan jumhur ulama menyatakan hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban cuma 4 tadi. Artinya kalau ada orang yang menyembelih hewan kurban yang robek telinganya, patah tanduknya, ini masih diperbolehkan sah, tapi tentu saja pahalanya beda dengan yang sempurna. Jelas apa ya? Jadi kalau bisa kita sekali lagi cari hewan yang paling sehat, paling gemuk, paling sempurna dikurbankan. Jangan ada yang cacat sedikit pun. Walaupun itu tidak menghilangkan keabsahan kurban. Ya, pendapat yang kuat, Allahu a'lam, pendapat jumhur, mayoritas ulama, bahwasanya cacat yang menghalangi keabsahan kurban cuma 4 saja. Sedangkan selain 4 ini tetap sah, cuma tentu saja pahalanya berkurang. Jelas Bapak ya? Bagaimana gini, dirobek. Hah? Oh, tanda di sini, harusnya di bagian tandanya itu kadang oh, di telinga ya, harusnya di badan. Kalau yang saya tahu itu Nabi itu namanya isyar. Isyar itu memberikan tanda hewan kurban, itu bukan di telinga, bukan di bagian kepala, tapi badan. Kalau telinga itu menyakitkan sekali. Iya kan? Kita aja kayaknya kalau begitu sakit. Alam. Ya? Korban sapi itu udah dikasih tanda kuat oleh pemiliknya. Oh, sebelum dibeli udah ada gitu. Ya, kalau menurut jumhur ulama sah. Menurut jumhur ulama, karena cacat yang menghalangi keabsahan kurban cuma 4 saja tadi. Kalau yang robek telinga atau patah tanduk itu tetap sah. Cuma kalau kita bisa menemukan hewan yang lebih sehat, tidak ada cacat seperti itu, bagusnya lebih apa? Yang sehat ya, yang ada robek-robeknya. Jelas. kalau dalam perjalanan patah. Ya, artinya kalau kita bisa menemukan yang lain, lebih bagus yang lain, yang sehat. Tapi kalau memang ya udah terlanjur beli, uang juga udah keluar banyak, ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah, insya Allah Pak ya. Selama bukan yang 4 tadi. Kalau yang 4 tadi nggak, jangan. Nah, udah terlanjur beli nih, tapi dia misalkan pincang, ya janganlah. Mendingan dipelihara, dikasih ya, cari yang lain, Pak ya. Kalau yang pincang pokoknya nggak boleh. Pokoknya 4 ini, mau pincangnya dari sejak beli atau proses pengiriman tetap tidak sah. Yang 4 ini. Jelas ya? Misalkan pincangnya ketika beli sehat, tapi ketika dibawa dari kandang penjual sampai tempat kita ternyata di jalan kecelakaan lalu pincang. Boleh dijadikan kurban? Boleh, tidak. Terus bagaimana? Sudah dipelihara aja lah. Jangan dijadikan hewan kurban. Cari lagi hewan kurban yang lain. Jelas ya? Ini kalau yang cacat 4 ini. Adapun yang cacat selain 4 ini, maka tetap sah menurut pendapat yang kuat. Jadi misalkan ketika kita beli hewan kurban di kandang penjual, kita datang ke penjual ini, berapa hewannya ini? Sapi 15 juta misalkan. Ya udah bawa ke tempat saya. Pas dibawa mungkin ada kecelakaan, jatuh, ininya robek, atau kalau kambing ininya patah. Maka kalau seperti ini nggak masalah, lanjutkan dan insya Allah pahalanya tetap sempurna. Karena itu kan di luar di luar
di luar kesanggupan kita ya, di luar kontrol kita kan itu kan, di luar kontrol kita ya. Nah itu ya Bapak ya, insya Allah jelas ya. Nah, jadi kesimpulannya hanya 4 aib saja yang menghalangi keabsahan kurban. Adapun selain 4 ini tetap sah, cuma bisa mengurangi pahala. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di sini, wa yatasaddaqu minha wa ya'kulu wa yaddakhir. Hendaknya menyedekahkan daging kurban, memakannya dan menyimpannya. Menyedekahkannya, memakannya dan menyimpannya. Jadi ada yang diberikan kepada yang lain, ada yang langsung dimakan, ada yang disimpan. Nah, apa dalilnya yang seperti ini disyariatkan? Di sini kata Imam Asy-Syaukani, wa amma qaulu mudahhi yatasaddaqu minha wa ya'kul wa yaddakhir fali hadithi Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Adapun orang yang berkurban hendaknya menyedekahkan daging kurban, memakannya dan menyimpannya. Ini berdasarkan hadis Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Artinya Bapak, kalau kita punya hewan kurban, kita bagi 3, diberikan, kita makan, sebagian disimpan. Nah, pertanyaannya, makan artinya makan kita kan? Saya misalkan menyembelih kurban kambing nih, saya sembelih, nah sebagian kan diberikan kan? Nah di sini sebagian Nabi nyuruh makan. Pertanyaannya, hukum makan di sini wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram? Jadi mana? Pertanyaannya nih. Nabi kan nyuruh makan. Kalau sedekah jelas lah, ini disyariatkan kan? Anak kurban kan diantara hikmahnya membagi kepada orang miskin kan? Atau memberikan istilahnya apa? Hadiah kepada tetangga, kepada kerabat. Nah, yang jadi masalah kalau sedekah jelas, memberikan kepada yang lain jelas. Itu disyariatkan ya, disunahkan. Nah, pertanyaannya kalau makannya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram nih? Sunnah. Nggak ada yang berpendapat wajib nih? Wajib ya? Iya, makanlah. Hukum asal perintah Nabi apa? Wajib ya. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama menyatakan wajib makan. Jadi tidak semuanya dibagikan ke yang lain. Tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan perintah makan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya apa? Kalau misalkan ada orang menyembelih hewan kurban, lalu langsung dibagikan semuanya kepada yang lain, ini diperbolehkan. Dia tidak makan sedikit pun. Ini menurut mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Saya belum dapat dalil yang menunjukkan sunnah. Artinya Allah alam, lahir ya hadits Nabi memberikan perintah makanlah, sedangkan hukum asal perintah wajib. Maka pendapat yang lebih menenangkan hati wajib makan kalau memungkinkan. Iya, ya kecuali kalau ada uzur lah, ada uzur mungkin dia punya sakit ya lain lagi lah. Jadi makanlah. Kalaupun Bapak nih, kalaupun kita berpendapat perintah makan ini sunnah, makan, udah dapat pahala, kenyang pula kan? Ya tidak? Daripada dibagikan semua kan? Betul tidak? Kan kalau misalkan anggap perintah makan ini sunnah, bukan wajib nih. Dengan kita makan, pertama kita dapat pahala, menjalankan sunnah Rasul. Kedua, kenyang, nikmat kan? Nah ini termasuk ibadah yang menyenangkan. Sudah kenyang, berpahala pula. Iya tidak? Ini kalau kita anggap sunnah ya. Tapi kalau kita berpendapat wajib, jelas wajib dapat pahala juga. Bahkan pahala melaksanakan wajib lebih besar daripada pahala melaksanakan sunnah. Walaupun sedikit. Terus pertanyaannya, kan katanya makan dibagi sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Nah makannya kalau lebih dari sepertiga bagaimana? Kata para ulama, kata Imam Ahmad boleh. Jadi boleh lebih dari sepertiga pun boleh. Karena perintah untuk membagi sepertiga ini sunnah saja.
Jelas apa ya? Ini menurut pendapat sebagian ulama. Yang jelas tidak ada aturan jelas harus dibagi begitu. Artinya silakan makan walaupun sedikit, karena ayat Al-Qur'an fakulu minha wa'imul ba'isal fakir. Makanlah, tidak disebutkan sepertiganya, dan berilah makan orang yang kesusahan dan fakir. Di sini Allah menyuruh makan dan tidak ditentukan kadarnya, apakah cuma sedikit atau banyak, yang penting makan. Dan inilah perkara yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ketika dalam 1 tahun beliau mengadakan kurban, menyembelih hewan kurban, jumlahnya puluhan. Nabi menyembelih hewan kurban puluhan, dan beliau memakan dari setiap hewan kurban itu. Jadi beliau menyembelih hewan kurban nih, ada berapa puluh. Yang dimakan bukan dari satu hewan ini, tapi dari semuanya. Dari ini sebagian. Nah, ini menunjukkan dalil ulama yang menyatakan hukumnya apa? Wajib. Sebab seandainya itu cuma sunnah, ya cukup satu hewan aja kan. Tapi Nabi memakan dari semuanya. Maksudnya makan semuanya, bukan semuanya dimakan. Iya, artinya misalkan anggap 30 ekor nih. Dari hewan pertama ambil sebagian, hewan kedua terus sampai 30. Jelas. Apa itu? Simpan. Kalau para ini disebutkan nggak ada keterangan, artinya nggak ada ketentuan. Silahkan mau di sepertiganya atau lebih, silahkan. Lama disimpan. Oh, nggak ada. Silahkan. Mau sebulan silahkan, setahun silahkan. Kalau memang enak. Iya, nggak masalah, nggak ada aturan gitu, Pak. Bebas, Pak ya. Selagi kita memang mau ini ada kebutuhan untuk nyimpan lama, silahkan ya. Mungkin bisa jadi juga, Pak. Karena kan ada dalil ngaji, kan juga pagi, ketika bulan Haji kan digunakan puasa. Jadi ngaji Bukan puasa, menahan diri dari makan minum. Nabi memakan kehidupan itu bermakan ini. Iya. Dengan sama tadi perempuannya ada kehidupan itu bermakan. Ya, memang sunnahnya makanan pertama bagi sahibul kurban yaitu dari hewan sembelihannya. Ini bagi yang memungkinkan. Karena kalau misalkan sholat Idul Adha-nya jam 8 selesai jam 9, nyembelihnya selesai jam 12. Makan sarapannya udah maka itu Bapak itu nggak sampai wajib. Artinya makan ketika selesai nyembelih itu nggak wajib. Artinya kalau memang memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya nggak masalah, makan dulu lontong sayur, nanti jam 12 baru makan itu. Iya, kecuali kalau mungkin ya, saya juga heran ya, kenapa di zaman dulu bisa, sekarang zaman sekarang kok sulit ya. Zaman Nabi malah kan fasilitasnya kan lebih terbatas kan dibanding kita kan. Nah itu mungkin kalau kita nih udah rame-rame kok lambat terus, ya kan. Zaman Nabi cepat itu, disembelih langsung dimasak dimakan. Berarti kita jarang berperang kayak gini. Hanya lambat. Itulah kelebihan orang-orang Arab. Memang mereka mungkin lihai ya Pak ya. Contohnya Nabi Ibrahim ketika kedatangan malaikat langsung ke belakang nyembelih, masak, sajikan. Cepat gerakannya. Kalau kita ini nggak tahu nih kenapa. Atau terlalu banyak ngobrol, motong-motong ngobrol dulu. Apa? Oh bumbunya ya betul. Kebanyakan bumbu kita ini. Itu ya. Itulah itu yang bikin lama ya. Ya udah, kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi ada dua pendapat para ulama tentang hukum memakan daging kurban. Ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan wajib. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sunnah. Sedangkan sebagian ulama menyatakan wajib. Nah ini pendapat yang mungkin yang lebih menenangkan hati, wajib selama memungkinkan Bapak ya. Tapi kalau nggak memungkinkan, misalkan kita sembelihnya tempat jauh, ya bagaimana lagi? Kan sembelihnya di mana? Di Padang, kitanya di sini. Maka ya sulit kan untuk makan nggak masalah. Tapi ini juga Bapak, ini jadi catatan nih. Yang istilahnya apa kalau zaman sekarang? Tebar kurban.
Ada kan istilah kayak gitu kan? Orangnya di Padang, kurbannya di Mentawai. Nah, orangnya di Jakarta, kurbannya di Mentawai misalkan. Ini termasuk perkara yang dikritik sebagian ulama. Karena apa? Nabi sendiri tadi, beliau dalam 1 tahun beliau pernah berkurban dengan puluhan hewan kurban dan beliau makan dari masing-masingnya. Nah, kalau misalkan orang yang berkurban ini tinggalnya jauh dari tempat disembelih, berarti tidak bisa dimakan kan? Nah, ini jadi masalah juga Pak ya. Makanya pernah dibahas oleh seorang syekh, saya lupa, syekh dari Saudi, beliau mempermasalahkan permasalahan tadi gitu. Istilah tebar kurban, dia orangnya ini di sini, kurbannya di tempat yang jauh. Kecuali Bapak kalau memang kondisinya daerah lain lebih membutuhkan. Misalkan kelaparan. Di sini makmur, ya artinya nggak kelaparan, maka mungkin nggak masalah di tempat lain. Tapi kalau selama di sini ada orang yang membutuhkan, maka kurbannya di tempat badan kita berada. Jelas ya? Sama seperti zakat fitrah, zakat fitri atau zakat fitrah. Ini ditunaikan di tempat badan kita berada. Walaupun rumah kita bukan di sini, bilang saya bukan di sini, rumah di mana itu di Padang atau Payakumbuh. Maka tunaikan zakat fitrah di tempat saya berada sekarang. Kalau saya lagi di Siberut, di Siberut. Nanti kalau saya di Padang, di Padang. Ini zakat fitrah, ngikut badan. Sedangkan zakat mal, harta, ngikut harta kita. Artinya kalau kita ada di Siberut, tapi harta kita ada di Padang, maka keluarganya di Padang, bukan di Siberut. Jelas Bapak ya? Tapi yang jadi masalah kalau harta yang 2 di Siberut sama Padang kan? Nah, ini berarti gimana? Atur aja. Bagi. Nah itu. Kita lanjut. Nah, terakhir insyaallah. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, wa dzabhu fil musalla afdal. Menyembelih di musalla ini lebih utama. Nah, ini musalla bukan? Musalla berarti menyembelih di sini. Nah, maksud musalla di sini bukan tempat sholat, maksudnya tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Karena Nabi melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di tanah lapang. Itu namanya musalla. Cuma di Indonesia musalla identiknya apa? Masjid, atau isinya lebih kecil dari masjid. Jelas apa ya? Sedangkan orang Arab nyebut musalla masjid juga. Bedanya kalau masjid ini misalkan musola, kalau kita nyebut musola, ini kan kalau musola tidak dipakai sholat Jumat kan? Nah, orang Arab nyebutnya masjid juga. Tapi kalau satu lagi masjid dipakai sholat Jumat disebutnya Masjid Al-Jami'. Masjid Jami' itu masjid yang dipakai sholat Jumat, sedangkan masjid yang tidak dipakai sholat Jumat namanya masjid saja. Nah, cuma kalau di Indonesia dibedakan. Ada masjid, ada musola, ada surau, ada apa lagi? Langgar. Intinya semuanya masjid sebenarnya, apa ya? Nah, itu tadi yang afdal menyembelih hewan kurban di musalla. Apa dalilnya? Kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunu dzabhi fil musalla afdal fa li hadits Ibnu Umar 'inda al-Bukhari wa ghairihi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yadhbah wa yanhar bil musalla. Adapun menyembelih di musalla ini lebih utama, lebih baik, itu berdasarkan hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan selainnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau menyembelih hewan kurban di musalla, di tanah lapang. Nah ini Bapak ya, ini yang afdal selama memungkinkan. Tapi kalau sulit di musalla di tempat lain itu pun dipersilahkan, karena itu tidak wajib. Jelas ya? Yang mungkin sampai sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan pembahasan kitabul udhiyah. Lalu setelah itu masuk bab baru, itu babul walimah. Bab tentang walimah. Apa itu walimah? Pesta saja. Bisa pesta nikah, pesta akikah dan semacamnya.